Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Adi Pranata, peserta Upskilling dan Reskilling Dispar, Angkatan keempat bidang keahlian OTKP tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pekerjaan memproduksi dokumen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Marsha, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Pak Ridwan. Bisakah Bapak ke ruangan saya sebentar? Ada beberapa instruksi yang perlu saya sampaikan langsung. Baik Bu Marsha, saya akan segera ke ruangan Ibu. Terima kasih Pak Ridwan, saya tunggu di ruangan saya. Sama-sama Bu. Silakan masuk. Selamat pagi Bu Marsha, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak Ridwan, silakan duduk. Terima kasih Bu. Saya ada beberapa tugas untuk Bapak agar segera ditindaklanjuti. Baik Ibu, apa saja yang perlu saya lakukan? Kemarin, saya sempat cek di ruang rapat, instalasi layar proyektor gantung otomatis yang ada di ruang rapat tidak sesuai dengan pesanan kita. Untuk itu, saya minta Pak Ridwan membuatkan surat keluhan kepada PT Visindo Global Teknologi. Baik Ibu, saya akan segera buatkan surat keluhan kepada PT Visindo Global Teknologi. Kira-kira apa detail spesifik permintaan yang perlu saya cantumkan dalam surat tersebut Ibu? Pastikan Pak Ridwan mencantumkan detail mengenai ketidaksesuaian, spesifikasi, dan minta mereka untuk segera memperbaikinya atau menggantinya dengan yang sesuai pesanan kita. Baik Bu Marsha, sudah saya catat. Ada lagi Bu? Baik Pak Ridwan, 2 minggu ke depan perusahaan kita akan mendapatkan undangan dari PT Indriawa Juni Sejahtera untuk mengikuti pameran IT Experience di Singapura. Ada beberapa dokumen yang harus Pak Ridwan siapkan. Pertama, buatkan surat pemesanan pencetakan brosur sejumlah 500 lembar untuk materi pameran perusahaan ke Digital AC Printing. Siap Ibu, saya akan segera buat surat pemesanan pencetakan 500 eksemplar ke Digital AC Printing. Apakah ada tenggat waktu tertentu untuk pencetakan brosur ini Ibu? Ya, pastikan mereka bisa menyelesaikannya paling lambat minggu depan. Kita butuh brosur tersebut untuk pameran 2 minggu mendatang. Baik Ibu, segera akan saya buatkan surat pemesanannya. Berikutnya, tolong buka dan balas email dari PT Indriawa Juni Sejahtera selaku penyelenggara pameran IT Experience di Singapura. Mereka mengirimkan tawaran keikutsertaan dalam pameran produk IT unggulan. Cek detailnya dan konfirmasikan keikutsertaan perusahaan kita dalam pameran tersebut. Baik Bu, saya akan segera buka dan balas email dari PT Indriawa Juni Sejahtera sesuai instruksi Bu Marsha. Terima kasih Pak Ridwan. Yang terakhir, tolong saya carikan informasi terkait produk unggulan perusahaan kompetitor kita, PT Sikrindo Mandiri Buana Tbk. Jika sudah, tolong ringkas hasilnya dan segera serahkan ke saya. Baik Ibu, akan segera saya carikan informasinya. Oh iya, hampir lupa. Terkait pameran, tolong buatkan laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura setelah selesai kegiatan tersebut 2 minggu ke depan. Tentu Ibu, saya akan buatkan laporannya dan akan selalu memberikan update kepada Bu Marsha. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Selamat bekerja. Sama-sama Bu, saya izin untuk keluar ruangan. Di dalam membuat surat keluhan instalasi proyektor kepada supplier, langkah yang saya lakukan pertama kali yaitu adalah menyiapkan template heading surat, di mana di dalam template heading surat ini berisi kepala surat perusahaan kami. Bentuk dari surat yang saya buat yaitu adalah block style, di mana surat keluhan ini ditujukan kepada supplier PT Visindo Global Teknologi. Isi dari surat
keluhan yang saya buat, yang pertama memuat kondisi awal ketika pada tanggal 26 Juni 2024 perusahaan kami memesan layar proyektor gantung otomatis ke PT Visindo Global Teknologi dengan spesifikasi Motores Pixel 90 inch, di mana di sini terdapat ketidaksesuaian. Yang pertama adalah ukuran layar yang tidak sesuai, dan yang kedua adalah tidak terdapat fitur otomatis. Di dalam surat ini juga memuat harapan kami agar segera dilakukan koreksi atau penggantian layar proyektor. Yang kedua, pemasangan ulang layar proyektor dengan standar yang sesuai dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah jaminan bahwa masalah ini akan ditangani dengan cepat dan efisien. Setelah surat ini selesai kita buat, selanjutnya kita cetak, dan jangan lupa untuk suratnya kita mintakan tanda tangan dan stempel ke pimpinan. Tugas berikutnya yaitu adalah membuat surat pesanan pencetakan brosur ditujukan kepada Digital EC Printing. Bentuk surat yang kami buat yaitu adalah bentuk semi block style, di mana isi di dalam surat pesanan ini meliputi rincian dari pesanan yang kami inginkan, dan yang kedua adalah informasi terkait pemesanan yang kami buat, dan yang ketiga adalah harapan agar proses pemesanan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, di dalam surat pemesanan pencetakan brosur ini juga melampirkan satu halaman, yaitu adalah desain brosur yang kita inginkan. Ini kita lampirkan di dalam surat pesanannya. Nah, setelah surat selesai kita buat, surat kita cetak, dan kita mintakan tanda tangan serta stempel sebagai tanda sahnya surat. Berikutnya yaitu adalah menerima email dari penyelenggara pameran tentang tawaran keikutsertaan dalam pameran produk unggulan. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu adalah membuka Google Chrome, kita klik. Untuk membuka email, kita masuk ke akun kita. Nah, di sini untuk membuka email kita bisa melewati Gmail atau melalui Google Apps. Di sini sudah muncul Gmail, kita buka. Selanjutnya di sini sudah ada email masuk dari PT Indria Wahjuni Sejahtera. Kita buka, kita klik. Nah, di sini ada surat masuk tentang invitation to participate in IT Experience Premier Product Showcase. Nah, di dalam surat ini juga ada lampiran yang nantinya bisa kita unduh ya, atau kita download. Nah, di sini sudah terdownload, kita bisa membuka suratnya, yaitu adalah invitation letter to participate in IT Experience Premier Product Showcase yang sudah masuk di drive komputer kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita akan membalas email dari PT Indria Wahjuni Sejahtera, yaitu tentang konfirmasi atau jawaban dari undangan yang diberikan. Nah, seperti ini kita klik balas. Nah, sebelum kita mengirim email, kita harus memastikan untuk membuat kalimat pengantar di badan email. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan ya. Jadi, dalam mengirim email tidak langsung kita lampirkan file, langsung kita kirim, tetapi kita harus membuat kalimat pengantar di badan email terlebih dahulu. Nah, seperti ini contoh kalimat pengantarnya, lalu baru kita lampirkan surat kita melalui lampirkan file atau attachment. Nah, di sini kita pilih surat yang akan kita kirimkan kepada PT Indria Wahjuni Sejahtera. Setelah itu kita klik kirim. Nah, proses mengirim. Nah, untuk mengecek apakah email kita sudah terkirim atau belum, kita klik terkirim. Nah, di sini sudah ada muncul pesan terkirim kepada PT Indria Wahjuni Sejahtera. Oke, bisa kita buka seperti ini. Tugas berikutnya yaitu adalah mengakses informasi melalui homepage, di mana kita diminta pimpinan untuk mencari informasi perusahaan kompetitor yang sejenis dengan perusahaan kita, yaitu adalah PT Zairexindo Mandiri Buana Tbk. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu adalah membuka Google Chrome, lalu di Google Search kita ketikkan pencarian yaitu adalah Company Profile PT Zairexindo Mandiri Buana Tbk. Nah, di sini akan muncul situs PT Zairexindo Mandiri Buana Tbk, kita klik.
Setelah itu nanti kita ambil di halaman utama, informasi PT Xirexindo ini akan kita simpan dengan cara tangkap layar, menu tangkap layar, print screen. Lalu kita ambil mana informasi yang akan kita butuhkan. Seperti ini. Lalu kita buka Microsoft Word. Nanti akan kita copy paste di Microsoft Word. Ini nanti yang akan kita sampaikan kepada pimpinan kita. Atau bisa dengan menu unduhan, yaitu kita bisa unduh melalui print, tapi di sini tidak kita print, tapi cukup kita save as PDF. Maka halaman ini nanti akan tersimpan di drive komputer kita. Kita klik save dan kita simpan di drive komputer kita. Misalnya di company, profile, PT Xirexindo. Oke, kita save. Nah, sekarang bisa kita buka. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil unduhan dari mengakses informasi melalui homepage. Selanjutnya, masih dalam situs PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk, langkah berikutnya yaitu adalah mengunduh informasi teks dalam bahasa Inggris dari homepage PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk terkait produk keunggulannya. Nah, di sini kita buka terkait produk dari PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk. Misalkan ini adalah laptop, kita klik. Nah, di sini nanti akan kita unduh dari produk unggulan PT Xirexindo Mandiri Tbk. Nah, kita pilih salah satu produknya. Misalkan di sini adalah yang paling atas produknya Xirex Notebook Cruiser 2015V. Nah, di sini ini adalah salah satu produk unggulan dari PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk. Ini kita unduh. Caranya seperti tadi, yaitu kita print, lalu kita save PDF. Jadi di sini tidak kita cetak, tapi kita pilih save PDF. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah terkait produk unggulan dari PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk. Kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis file unduhan nanti akan tersimpan di drive komputer kita. Masih di dalam situs web kompetitor perusahaan kita, yaitu PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk, langkah berikutnya yaitu meringkas hasil unduhan tentang produk unggulan dalam bahasa Inggris kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Langkahnya, saya copy informasi mengenai deskripsi atau gambaran perusahaan PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk terlebih dahulu. Di sini masih menggunakan bahasa Inggris, maka harus kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Bisa kita menggunakan Google Translate atau di sini saya manfaatkan language di situs webnya, yaitu ada bahasa Indonesia ya, sehingga di sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini kita copy. Lalu kita buka Microsoft Word untuk nanti kita buatkan ringkasannya. Nah, ini adalah gambaran. Selanjutnya kita akan mencari produk unggulan. Yang paling penting di sini adalah produk unggulannya. Kita pilih produk unggulan. Misalkan di sini saya pilih PC, desktop, dan mini. Nah, kita pilih salah satu saja. Nah, misalkan yang paling atas ini itu saya pilih. Nah, di sini sudah muncul deskripsi produk unggulan dari PT Xirexindo Mandiri Buana Tbk. Nah, ini kita copy saja informasi yang ada di sini.
kita paste lagi di ringkasan yang ada di Microsoft Word. Nah, bisa kita beri gambar. Jadi ini bisa kita copy saja gambarnya, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Silakan masuk. Selamat pagi Bu Marsha. Selamat pagi Pak Ridwan, silakan duduk. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya ingin memberikan ringkasan mengenai produk unggulan dari PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk. Oh iya Pak Ridwan, bisa saya lihat? Tentu Ibu, silakan. Wah, sangat lengkap dan sangat menarik sekali ini. Bisa saya jadikan referensi untuk pengembangan produk-produk unggulan kita ke depan. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Sama-sama Ibu. Untuk surat keluhan, surat pemesanan, pencetakan brosur, dan email balasan penyelenggaraan pameran juga sudah saya kirim Ibu. Wah, kerja yang sangat bagus Pak Ridwan. Sekali lagi terima kasih. Baik Bu, saya mohon izin keluar untuk melanjutkan pekerjaan lagi. Baik, silahkan Pak Ridwan. Terima kasih Ibu. Good morning, Arceli Wallpaper and Interior. Kia speaking, how can I help you? Good morning, I'm Ridwan, Secretary of Mutiara Pranata Komputindo. I'm interested in your product line and was wondering if you would send me a catalog of wallpaper. Of course, mister, I will be happy to assist you with that. Would you please provide me with your email address? Sure. My email address is ridwanata@gmail.com. Got it, I will have the catalog sent to you right away. Okay, miss, thank you. I appreciate your help. You're welcome. If you have any future question about our product, feel free to give me a call. Will do, thanks again. Di dalam membuat database tim perusahaan yang mengikuti pameran di Singapura, di sini kita menggunakan Access 2013. Kita buka. Lalu kita pilih Blank Desktop Database. Ini kita create. Nah, di sini kita akan memulai memasukkan informasi kolom yang ada di data tim pameran. Jadi, data apa saja yang akan kita masukkan di dalam kolom-kolom, kita masukkan ke tabel dengan cara klik kanan, Design View. Ini kita ganti namanya. Ini kita ganti namanya menjadi data tim pameran. Lalu kita masukkan informasi yang ada di kolom itu, mulai dari nomor, selanjutnya adalah nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, alamat, dan nomor HP.
saja kita mulai memasukkan satu persatu. Sesuai dengan informasi yang ada di kolom. Nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, alamat, dan nomor HP. Ini kita masukkan data karyawan yang mengikuti pameran dengan lengkap. Ada 10 karyawan. Setelah data kita isi lengkap, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita ekspor melalui menu Grid. Lalu kita klik Report. Dan nanti hasilnya akan seperti yang ada di layar. Ini bisa kita atur, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan supaya informasi ini dapat terbaca dengan baik. Seperti ini. Ini bisa kita geser tabelnya. Sehingga nanti bisa mudah dibaca oleh orang. Nah, karena ini bentuk tabel memanjang, maka harus kita atur marginnya. Sini kita pilih landscape. Seperti ini. Data tim pameran, jadi terdiri dari 10 karyawan, sudah jadi, siap kita cetak. Nah, lalu ketik print. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pameran, kita diberi tugas untuk membuat laporan hasil penyelenggaraan pameran. Nah, di sini kita buat dalam Microsoft Office Word. Nah, di sini isi dari laporan yang kita buat meliputi pendahuluan, deskripsi kegiatan, tujuan kegiatan, rincian kegiatan, hasil kegiatan, evaluasi dan rekomendasi, penutup, dan lampiran. Nah, di sini seperti ini. Nah, untuk lampiran, di sini kita lampirkan foto-foto kegiatan selama pameran berlangsung. Silakan masuk. Selamat pagi Bu Marsha, saya ingin menyerahkan laporan mengenai pameran di Singapura yang baru saja selesai. Selamat pagi Pak Ridwan, silakan duduk. Terima kasih Bu. Bisa saya lihat laporannya? Ini Bu laporannya. Baik, laporannya sudah lengkap dan sesuai dengan harapan saya. Dan alhamdulillah pameran kemarin berjalan dengan lancar dan perusahaan kita mendapatkan banyak proyek kerjasama. Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Ridwan. Sama-sama Bu. Saya mohon isi keluar ruangan untuk melanjutkan tugas-tugas saya. Silakan Pak Ridwan, selamat bekerja. Terima kasih Bu, mari.